Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10. Where is everybody? You're not coming yet. Not coming up. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Today we're going to talk about troublesome words, ya, troublesome words. Okay. Ada enough to dengan very. Enough to dengan very. Enough artinya cukup atau disebut juga sufficient, ya. Sufficient, cukup. Okay. It can be used before or after a plural count noun or a non-count noun. Okay. Jadi enough ini bisa digunakan untuk kata benda yang jamak, okay, atau tunggal, atau yang tidak bisa dihitung. Pokoknya benda, ya. Okay. Jadi benda, enough. Dan bisa juga digunakan, dilekatkan dengan adjective, dengan adjective. Who is the participant? Nico, ya. Yeah. Okay. Nico. Waiting for the others. I repeat again. Assalamualaikum, Nico. It's only you. Salam, sir. Siapa? Tuku Farhan. Okay, enough to dengan very, ya. Enough bisa digunakan dengan kata benda, tadi sudah sebuka, dan bisa digunakan dengan adjective. Bisa digunakan dengan adjective. Ini pengayaan aja hari ini, ya. Oke. Enough artinya apa dalam bahasa Indonesia? Artinya? Hello. Can you hear me? Kelas 10. Cukup, ya. Yes? Cukup, ya? Cukup artinya cukup. I cannot hear you very clearly. Nggak bisa dengar dengan jelas ini. Okay. Jadi enough artinya cukup, ya. Sufficient, cukup. Enough means sufficient. It can be used for before a noun, dan untuk adjective juga bisa digunakan. Tapi penggunaan enough ini hati-hati, ya. Karena kalau dilekatkan dengan kata benda, ingat, kalau dilekatkan dengan kata benda, maka enough is coming before the noun. Enough-nya datang sebelum
kata apa? Benda. Paham ya? Nanti kalau ujian nanti sekasih yang ini jangan bingung. Ya, enough-nya datang sebelum kata benda. Contohnya, we have enough tickets. We have enough tickets. Tickets bacanya jangan tiket ya, tickets, okay? We have enough tickets. So, enough is coming before the noun. Jadi enough datang sebelum kata benda. We have enough time. Time kata benda lagi. Ya, jadi datangnya sebelum kata benda. Enough-nya datang sebelum kata benda. But when it is attached to the adjective, kalau dilekatkan dengan adjective, maka tidak begitu. Ya, enough-nya datang after the adjective. Enough-nya datang setelah adjective. It is warm enough. Maka warm adjective, baru enough-nya datang belakangan. Paham ya? Oke. He isn't old enough to see it. Dia tidak cukup dewasa untuk melihat hal seperti itu. Okay? Maka old ini kan adjective. Maka enough is coming after the adjective. Bisa paham ya? Jadi enough datang setelah adjective. Kita lihat di sini. Coba bantu dijawab ini. Are there cakes enough atau are there enough cakes for everyone? What is the answer? Jawabannya apa? Can you hear me? Can you hear me? Okay. Okay, what is the answer? Are there cakes enough atau are there enough cakes? What is the answer? Enough cakes. Iya, enough cakes because cakes adalah noun. Ya, cakes adalah noun. Number 2, we don't have enough participants atau we don't have participants enough for voting. The answer is enough participants. Why? Because participants adalah kata benda. Okay, kata benda. Okay. And then he is tall enough. He is tall enough atau he is enough tall. Tall enough. Ya, tall. Oh, ini jawabannya harusnya ini dua-dua tall enough ya. Ya harus jawabnya he is tall enough yang benar ya. Oke. Okay. Because tall itu adalah adjective. Very good ya, to change the verb without getting on the check. Nah, sekarang kita ke to ya. To ini artinya excessively. Excessively, terlalu. Ya, terlalu. Cuman bisa didengar saja ya. To ini penggunaannya ya dalam grammar seperti ini, dalam grammar. Tapi nanti kamu akan dengar di luar grammar, contohnya di di percakapan sehari-hari atau di film, maka peraturan ini dilanggar even by the native speakers of English, bahkan oleh penutur aslinya dilanggar. Tapi karena bicara grammar, maka kita ikuti saja ya. Nah, tapi ketika nanti bicara nggak usah terlalu terikat oleh ini. Tapi dalam hal grammar nanti kalau ada ujian ya ikuti saja. Contohnya nanti ada berhubungan dengan TOEFL kah atau IELTS kah atau apa-apa, maka ikuti aja peraturan ini ya, diikuti saja peraturan ini. Oke. To artinya terlalu. Penggunaan kata terlalu ini ya harus diikuti dengan to ditambah apa? Verb. Ya, to ditambah verb, itu dia. The tea is too hot to drink. Harus begitu. Tehnya terlalu panas untuk apa? Diminum. Harus ada to ditambah verb. Nggak bisa sampai di sini titik. The tea is too hot, nggak boleh. Nah, gitu peraturan grammarnya. Jadi tidak boleh ditambah
harus ditambah to ditambah verb, nggak boleh titik. Nah itu maksudnya ya. The tea is too hot, nggak boleh, harus to apa, drink gitu ya. Contohnya lagi, it's too difficult to explain, the bulb is too high to reach, the food is too appetizing to eat, she is too naive to believe in his words. Harus ada to ditambah ini, paham ya? Tapi kalau kalian mau buat sampai di sini doang, ya sampai di sini aja, titik gitu, titik ya. The tea hot titik, maka nggak usah pakai to, pakai apa? Pakailah very, ya dipakai very. The tea is very hot titik begini. Nah, jadi kalau mau titik selesai maka jangan pakai to, pakai apa? Very. Dan kemudian ditambah sesuatu di sini juga nggak boleh. Contohnya the tea is very hot to drink, nggak boleh. Tapi kalau mau buat to drink ya pakai to lah diganti. Paham ya? Dari situ ada perbedaannya ya. Oke. But di luar ini boleh dilanggar, no problem ya, dalam percakapan sehari-hari. Oke. Boleh di break the law, no problem. It's very serious ya. You are very kind to me. He's very careful. Bacanya jangan careful ya. Jangan 3 syllable. Careful jangan, tapi bacanya careful, dua syllable ya, 2 syllable careful. Salah kalau bacanya careful, itu kan 3 tuh, careful, bacanya 2 careful, itu yang benar ya. Oke. Sekali lagi, to harus ditambah to tambah kata kerja. Kalau very harus titik gitu ya. Oke, itu penggunaannya. Dan di luar itu boleh dilanggar. Kita ke bawah lagi, ini apa? No longer. Sebentar ya. Oke. No longer, not any longer, no more dengan not anymore. Mereka ini semua sama. Jadi no longer sama dengan no more. Oke? Not any longer sama dengan not apa? Anymore. Oke? Ya, jadi sama. Jadi bisa disaling menggantikan. Dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan tidak lagi. Apa? Tidak lagi. Nah, ini penggunaannya ya, tidak lagi. Dalam bahasa Inggris ini penempatannya bisa bermacam-macam gitu ya. Tapi perlu diingat, kalau kamu temukan kata any, maka pasti di situ ada kata apa? Kata not ya, ada kata not. Pasti di situ ada kata not. Maka salah kalau not longer, salah. Not more, salah. Tapi harus no more. Paham ya? Harus no more, itu yang benar. Tapi kalau menggunakan not, maka harus apa? Pakai any more atau any longer. Understand ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat penempatannya. Saya tak akan lagi naik motor bekerja karena saya sudah punya mobil sekarang. Kira-kira gitu ya contohnya. Maka tak laginya bisa dilekatkan di sini, ditempatkan di sini. I will no longer ride a bike to work because I have a car now. Paham ya? Itu dia. Kemudian bisa juga begini bentuknya. Di ujung dia no longer. I will ride a bike to work, no longer di ujung, no longer. Paham ya? Tadi di sini, kemudian ada di sini. Kemudian alternatif ketiga bisa begini, pakai any longer. Tapi kalau pakai any longer seperti sebilang tadi, harus ada apa? Not. I will not ride a bike to work any longer. Paham ya sampai di situ? Any longer. Jadi kalau ada any pasti ada not. Oke, sekarang kita ke soal. Coba dijawab. Gunakanlah apa tadi ini? Katanya coba translate dan gunakan no more. Tak lagi atau any more. Tak lagi juga artinya. Tadi sebilang no more dan any more sama saja dengan no longer atau not any longer.
Nanti setelah siap no more dan anymore bisa juga diganti dengan no longer atau not any longer. Di sini ada soal. Arif tidak tinggal di sini lagi. Kira-kira ada 3 alternatif yang bisa kamu kerjakan. Maka Arif, ayo gimana nih? Arif, ada yang bisa? Arif Arif, sebantu ya. Sebantu pakai ini sepancing. Stays, ayo. Aduh, sebentar ya. Arif stays. Ayo. Terserah mau yang gimana. Arif stays space pakai no more atau anymore. Stays here. Ayo. here No no more. no more, boleh gitu kan, no more. Salah nggak apa, oke? Kemudian lagi Arif, apalagi kemungkinannya? Arif bisa pakai no more dulu lagi. Arif, No, ayo, no no more. more. Stay Stays. here. Very good. Nah, udah. Nah, yang terakhir, tentu yang pakai yang ini kan, yang ini kan, ada. Oh, ini salah, harusnya not di sini ya. Oke, not ya. Jadi gimana nih, Arif? Arif not Not stays here anymore. stay here. Iya, Anymore. Udah bagus nih. Cuman ada sedikit salah. Dikit aja. Di sini harusnya ada apa di sini? Nah, di situ ada Will. does Does not. Iya, does not. Doesn't. Ya kan? Nah, itu dia. Tapi udah benar tadi itu apanya ya, sudah oke. Penempatan udah mantap. Cuman di sini harus ada not pakai does ya, bagus. Jadi Arif stays here no more di ujung, atau Arif no more stays here, atau Arif does not stay here no more. Nah, ini semua tentu bisa diganti dengan apa tadi? No longer. Kita ganti Arif stays here no longer. Arif no longer stays here. Arif does not stay here any longer. Paham ya? Very good. Nah, terakhir nih. Terakhir tentang another. The others, other dengan others. Ini bahasannya agak sulit sebenarnya ya. Dulu di SMP kan diajarkan ya, nggak salah. Tapi sering banyak, mudah-mudahan enggak lah ya. Tapi banyak bilang ini susah kali sih menguasainya. Kita lihat bahasannya aja di bawah banyak ya. Sengaja di ini, tapi kita nggak bahas itu. Kita akan buat secara singkat bagaimana menguasainya dengan cepat. Tadi sudah buat ini, cuman kok kayaknya berserak ya. Bentar ya. Ininya kok jadi gini. Nah, udah kita buat inilah. Tapi pun ininya berserak ini. Tapi nggak apa. Nampak kan? Nampak? Oke. Berapa orang kita hari ini? M. Niko, Muhammad Hakim, Naufal, Musya, dan Teguh Farhan. Oke. Good. Nah, saya cerita dikit ya untuk memahami nih. Ada nanti kamu pilih another pen, salah nggak apa-apa ya. Ada another pen. Another pen itu sama dengan apa? Another one. Sama dengan another juga. Jadi terserah mana pilih. Yang sejajar ini, maka ini terserah mana pilih. Ya, the other pen sama dengan the other one, sama dengan the other pen sama dengan the other one, sama dengan the others. Kemudian other pen sama dengan other one, sama dengan others. Oke. Si ini namanya kita bilang ada orang ya, siswa namanya Arif di sini ya. Ada nama kita Arif sini, enggak ada. Oke. Si Arif ini punya pulpen dan pulpennya macet. Dia ingin pinjam pulpen di sini. Se-nya di sini ya. Gurunya di depan, punya pulpen di atas meja banyak. Ini mejanya. Bagaimana cara Arif minta pinjam pulpennya satu? Ini pulpen dia, tapi pulpennya kok jadi kayak gini tulisan. Harusnya nggak gini tadi nih. Ya agak jadi beda ya. Setelah pindah ke komputer jadi beda. Tapi anggap aja nih pulpennya Arifnya udah macet ya, nggak bisa dipakai. May I borrow your pen? Maka dikasihlah pulpennya satu. Ini pemulanya aja.
Bisa nampak kan? Hello, can you hear me? Bisa nampak ya? Bisa, bisa. Oke, nice. Nah, nanti kamu pilih ya, salah nggak apa-apa, namanya belajar. Oke, ternyata pulpen yang diberi ini rusak. Apa namanya, tintanya macet lagi gitu. Bagaimana Arif minta sama gurunya, dia mau dalam bahasa Indonesia, boleh pinjam satu lagi. Nah, satu lagi ini kan masalah kan, satu lagi ini pakai apa? May I borrow? Yang mana ini? Pilih aja, nggak apa-apa, salah is okay. Nanti kan di ujungnya harus kamu catat kesimpulannya. Nah, oke. Nanti kan searahkan. Kira-kira mau pilih mana? May I borrow? Pulpen satu lagi, may I borrow? Yang ini. Kalau kamu pilih di antara ini, berarti yang kanan ikut itu gitu ya. Atau yang mana yang pilih sama aja. Pilih yang mana? Satu lagi maka akan kasih satu. Gitu. Maka gimana nih? May I borrow? Another pen. Very good. Ya, ya bagus. Another pen. Kalau kamu bilang may I borrow another pen, maka sekasih satu. Paham ya? Nah, kamu bisa bilang another pen, bisa juga bilang apa? Another one, boleh, nggak masalah. Atau males bilangnya, males pakai pulpen, males pakai one, boleh bilang hanya another saja. May I have another? Dia bilang nggak. May I have another? Artinya sudah dimengerti. Another itu another apa? Another pen kan? Nah itu ya. Karena kan konteksnya sudah saling tahu antara si Arif dengan gurunya. We still have time. Dikit lagi. Dikasihlah satu, rusak lagi, dikasih satu lagi, may I have another one. Nampak ya? Kemudian dikasih lagi satu, serusak lagi lah, may I have another one. Dikasih lagi, may I have another one, another pen, oke. Dikasih lagi. Udah. Dapat ya? Rusak lagi, may I have another one, oke. Lihat ya. May I have another one lagi, oke. Ternyata rusak lagi. Pertanyaan di meja gurunya si Arif ini tinggal berapa pulpennya? Tinggal satu. Tinggal satu. Nah sekarang si Arif bilang gini, bisa pinjam satu lagi lah, sisanya tinggal satu di atas meja. Bagaimana omongan si Arif? Bagaimana si Arif akan mengatakannya? Apakah tetap pakai another pen? Sejawab enggak. Coba pilih. May I have? Pilih sisanya nih, yang mana? Salah nggak apa-apa, it's okay. May I have? The other pen. Iya, jadi the other pen, bacanya the other ya. The other pen atau the other one, karena satu kan, one kan. Atau malas pakai pulpen, malas pakai one, kamu bisa saja bilang apa? May I have the other. Paham ya? Nah, jadi sisa satu. Nah, jadi kesimpulan lagi nih. Kalau nampak sisa satu tunggal, sisa satu ya, nggak ada pilihan lain, sisa satu tunggal, maka tinggal bilang the other. The other apa? Tergantung. Kalau pulpen ya pulpen, kalau apa ya apa, terserah. Jadi may I have the other one atau may I have the other pen maka sisa satu ini sekasihlah ke si Arif. Habis. Paham ya? Habis itu dapat ya. Oke. Kita sebut gini ya, bentar. Sambil oke. Nah, sebuah singkat. Ada lagi kasus yang lain. Dia buat gini, minjam satu lagi, dikasihlah satu. Tadi nih kan dikasih satu. Rusak lagi lah, satu lagi lah, dikasihlah satu. Kok jadi gini? Sorry, mejanya bergerak. Oke. Udah dikasihlah satu. Oke, satu udah selesai. Ternyata si Arif mikir dia begini. Kok satu ya diambil ya, capek juga meriksanya. Bagaimana kalau aku ambil sisa jamak ya, sisa pulpen semua yang ada di meja guruku itu, sisa jamak ini kan, semuanya biar aku periksa satu-satu saja di mejaku daripada aku minta satu kan capek. Nah, bagaimana cara si Arif untuk mendapatkan sisa jamak di meja gurunya itu, sisa jamak pulpen ini, biar diambilnya semua? Pakai apa? The other pens. Bagus. Jadi pakai the other pens. Pakai S ya, jangan lupa ya S-nya karena jamak ya. The other pens. Atau dia bisa bilang the other ones. Atau males bilang pulpen, males bilang ones, boleh saja dibilang the
The The others. Others. Pakai S ya, jangan lupa ya. Jadi kalau sisa satu, the other nggak pakai S. Kalau sisa jamak, the others, maka diambillah semua. Paham ya? Maka tiga-tiga ini bisa pindah sekaligus ke mejanya si Arif. Si Arif lah yang mengecek satu-satu. Paham ya sampai situ ya? Oke, mudah-mudahan paham. Nah, kesimpulannya, dengar, ini fokus. The ini muncul hanya kalau ada sisa yang sisa yang nampak saja. Paham ya? Nah, sisa yang nampak itu bisa dua, bisa tunggal, bisa jamak. Paham ya? Nah, sekarang ada pula yang begini nggak pakai the, ini cuma menggunakannya. Nah, kita buat kasus baru ya. Sebentar ke bawah. Kita masih ada waktu, mudah-mudahan dikit lagi kok ya. Ya. Jauh kali. Alright. Nah, gini, buat gini ya. Tetap si Arif pulpennya rusak. Ternyata di meja gurunya nggak ada pulpen. Si Arif meraba, kalau aku pinjam sama guruku ini, kan guru banyak pulpennya, kali-kali. Nah, udah kali-kali kan dalam pikirannya, mungkin di tas guruku ada ya, banyak ya. Pinjam satu kan gitu kan? Mudah-mudahan ada, kata si Arif. Bagaimana cara Arif minjem satu sama gurunya? Lalu gurunya bilang gini, sebentar ya Arif, nanti saya cek dulu di tas mana tahu ada. Minta satu kan, iya. Rusak lagi umpama kan, dia dikasih satu lah, umpama ini satu dikasih. Rusak lagi. Pak, pinjam satu lagi lah Pak. Ntar ya, saya cek dulu di tas ada atau enggak ya. Satu lagi kan, iya. Nah, bagaimana cara Arif bilangnya? Bagaimana? Tetap another. Nah, ini kelebihan another, nampak tak nampak karena belum selesai kan gitu kan. Maka boleh bilang another pen. Lihat. Sir, may I have another one, sir? Oke, dikasihlah satu. Oke. Lama ya. Kemudian diminta lagi, sir, may I have another ya, nggak pakai one, nggak pakai apa, boleh kan? Another. Oke. Right. Another one lagi, sir. Oke, another one, satu lagi. Lama-lama si Arif capek. Berarti pulpen di tempat guruku ini banyak pulpen di dalam tasnya ya. Oke. Maka dia bilang gini, bagaimana caraku? Kok satu-satu aja? Pokoknya agar guruku ini ngasih aku tuh lebih dari satu lah, biar aku periksa. Mungkin gurunya akan kasih 2, 3, atau 4, atau 5, terserah ya pun. Yang penting si Arif akan periksa di apanya sendiri. Maka pakai apa? Other pens. Kena meraba, mana tahu ada. Yang penting ngasihnya berapa? Jamak, enggak satu. Oke? Maka dia bilang gini, kali-kali ada, dalam benar tetap kali-kali ada ya. Mungkin ada. Sir, may I have other pens? Nah, gitu ya. Sir, may I have other ones? Dia bilang. Atau may I have others? Ingat, others nggak pakai the ya. Maka gurunya nengok bentar ya. Gurunya dengar other pens. Oh, berarti dia minta lebih dari satu. Dikasihlah 2, dikasihlah 3. Paham ya? Dikasih 2 atau dikasih 3. Pokoknya lebih dari satu. Dia minta lagi, rusak lagi. Sir, may I have other pens? Tetap begitu terus. Maka ujung-ujungnya guru bilang, waduh, Arif, setelah diperiksa di tasnya sendiri ya, habis Rif, dia bilang. Oh iya, habis ya, ya habis. Pertanyaan adakah kesempatan si Arif pakai the dalam konteks ini? Ada enggak? Ada. Tidak ada. Kenapa? Karena tak nampak si Arif. Paham ya? Nah, gitu dia. Udah bisa disimpulkan tuh. Oke. Terakhir biar cepat, yang ini other hanya digunakan untuk kata benda tidak bisa dihitung. Contohnya air, sebut cepat ya, air. Maka kamu bilang some other water boleh. Atau other water saja, oke? May I have other water please? Oke, can I have some other water please? Nah, gitu ya. Oke. Tak boleh another ini sering salah. Another digunakan dengan yang nggak bisa dihitung, nggak boleh ya. Another hanya untuk yang bisa dihitung. May I have another water please? Nggak boleh tuh. Maka pakai may I have other water. Another hanya digunakan untuk gelasnya, boleh lah ya. Kalau gelasnya. May I have another glass of water? Itu boleh, karena untuk gelasnya. Oke? Selesai. Kalau ada pertanyaan nanti tanya. Kita ke soal. Ya, seperti biasa. Mana nih soalnya nih? Ush. Ya. Nah, ini soalnya 1 sampai 10 kamu jawab, oke?
Nanti saya kasih PDF-nya ya. 1 sampai 10 A, B, C, D, dan kemudian kamu jawab yang ini. Isinya apa? Segala bentuk ada tapi mana yang benar? Coba kita kerjakan nomor 1 aja. Pulpen ini enggak, ini pulpen ini macet. Tolong belikan aku satu lagi karena singular. Please give me apa? Another one. Kan gitu kan? Another one. Please give me another one. Gitu ya. Dan seterusnya ini jawabannya apa? Oke? Lihat dulu konteksnya. Tadi udah dapat ya. Oke, saya pikir itu cukup. That is it for today. If you have some questions, you may text me via WhatsApp. Okay, thanks for your attention and your presence. That is it for today. See you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.